Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Wow, senang sekali. Sekali lagi saya di sini Nadia Anindita akan menemani Bapak Ibu sekalian dari jam 2 siang ini sampai dengan jam 5 sore nanti. Wow, luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi di Smexpo by Pertamina, asli Indonesia, asli kerennya. Nah, hari ini kami kembali untuk menemani Bapak Ibu sekalian dalam 3 rangkaian acara yang akan kita sajikan untuk Bapak Ibu sekalian. Yaitu ada talk show, ada juga business matching dengan menghadirkan banyak sekali global buyer. Dan juga ada flash sale untuk Bapak Ibu sekalian berbelanja dengan beberapa promo menarik dari kami tentunya. Dan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang berkesempatan untuk hadir di tempat, ini kami ada di FX Sudirman. Kami akan hadir di sini sampai dengan tanggal 4 Desember 2022. Banyak sekali produk UKM yang bagus-bagus di sini Bapak Ibu ya. Ada batik, lalu juga ada makanan, ada juga kerajinan dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu berkesempatan untuk hadir sih sayang sekali kalau dilewatkan. Jadi mari merapat ke FX Sudirman karena kami akan hadir sampai dengan tanggal 4 Desember tahun 2022. Oke, izin menginformasikan Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya terkait dengan Smexpo Pertamina, Bapak Ibu silakan kunjungi untuk landing page kami di smexpo.pertamina.com. Dan juga kalau Bapak Ibu pengen lihat apa saja sih produk-produk yang disajikan oleh kami, Bapak Ibu silakan cek saja berditari.com dan juga indonesiahub.com tentunya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan ada talk show pastinya seperti biasa dari jam 2 siang sampai dengan jam 3 nanti. Jadi Bapak Ibu tetap standby dimanapun Bapak Ibu berada. Kebetulan live kami ini disiarkan langsung melalui 3 channel Bapak Ibu ya. Ada di YouTube channelnya Getty TV dan juga Gen UMKM. Lalu ada juga di Instagram Live dan juga ada di dalam Zoom meeting. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya pertanyaan atau mau diskusi dengan beberapa narasumber kita hari ini, boleh banget langsung saja ketikkan pertanyaannya di kolom chat ataupun di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di samping saya sudah ada Pak Taufik Arisandi selaku instruktur perdagangan ekspor LPK Getty yang akan menjelaskan mengenai Incoterm tahun 2020, HS code dan juga harga jual untuk produk ekspor. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Taufik Arisandi. Di kali ini kita akan ketemu lagi Mbak Dandia ya. Pastinya dong Pak. Kita sudah lama sekali ya tidak bersanding seperti ini ya Pak ya. Oke. Tapi kali ini Pak Taufik akan menyajikan beberapa topik yang menarik banget untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Bapak Ibu nih UKM yang baru saja mau memulai untuk ekspor, mungkin Pak Taufik di sini akan memberikan pengenalan mengenai Incoterm 2020 dan juga HS code ya Pak Taufik ya. Jadi kalau begitu langsung saja Bapak Ibu sekalian kami serahkan ke Pak Taufik, silakan. Oke, terima kasih Mbak Nadia atas waktunya. Baik teman-teman pelaku ekspor semua, apa kabar? Kita ketemu lagi di talk show kali ini. Kita akan berbicara terkait dengan Incoterm. Di mana Incoterm ini adalah tanggung jawab ya, mengatur tentang tanggung jawab Mbak Nadia ya, antara eksportir dan importir. Jadi kalau misalkan bapak-bapak eksportir ini sudah dapat buyer, maka apa saja tanggung jawab dari Bapak Ibu semua sebagai eksportir. Nah, inilah yang diatur dengan Incoterm. Baik, kita langsung saja ke materinya. Incoterm itu total ada 11 Mbak Nadia ya. Tapi dari ke-11 Incoterm ini yang dipakai hanya 4 saja. Oke, apa aja? Nah, yang pertama adalah ex-work Bapak Ibu ya. Kalau kita bilang ex-work itu berarti harga pabrik. Jadi misalkan Bapak Ibu punya pabrik di Bogor ya. UD DD1 nih pabriknya di mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Baik. Di Surabaya berarti Ibu jual kan sudah ada harganya ya Bu ya. Ya, Ibu misalkan harga jualnya adalah dengan USD. Berarti Ibu dikonversi ke USD dulu, itulah harga Ibu per piecesnya atau per kg-nya, per kilo. Ya, jadi ex-work Surabaya misalkan 10.000 misalkan dikonversi 14.000 misalkan dikonversi berarti $1 ya. Ex-work Surabaya $1 per kilo misalkan seperti itu. Itu kalau kita bicara ex-work. Nah, kalau yang kedua adalah FOB Mbak Nadia. Kalau FOB berarti kalau dari Surabaya, misalkan Ibu dari gudangnya di Surabaya, misalkan di Sidoarjo misalkan ya,
ekspornya dari Tanjung Perak. Berarti Ibu harus kalkulasi semua biaya yang muncul dari Sidoarjo sampai dengan Tanjung Perak. Oke. Nah, itu ditambahkan dengan harga ex-works jadilah harga FOB. Oke. Nah, sebutnya adalah FOB Surabaya karena memang Tanjung Perak berada di Surabaya. Nah, yang ketiga adalah CFR atau CNF, Cost and Freight. Misalkan DD1 ini ingin ekspor ke Dubai misalkan. Berarti Ibu tinggal tambahkan biaya freight dari Tanjung Perak sampai ke Dubai. Jadilah CFR. Oke. Nah, kalau CIF cukup ditambahkan asuransi aja. Oke, jadilah CIF Dubai sekian dolar per kg. Itu cara perhitungan Incoterm. Nah, sedangkan Incoterm itu hanya mengatur 3 hal saja Bapak Ibu ya. Jadi dia hanya mengatur biaya, resiko dan tanggung jawab. Sedangkan Incoterm tidak mengatur tentang barang, harga, kekayaan haki ya, kita sebutnya haki, kekayaan intelektual dan hukum atau yurisdiksi. Oke. Nah, itu adalah Incoterm. Nah, sekarang setelah kita tahu Incoterm nih Mbak Nadia ya, otomatis kan di situ kita sudah punya tanggung jawabnya nih. Kalau misalkan Bapak Ibu semua sebagai eksportir ingin sudah deal dengan harga FOB misalkan, berarti Bapak Ibu eksportir itu hanya tanggung jawab sampai dengan pelabuhan pemberangkatan. Terkait dengan freight sampai dengan tujuan itu menjadi tanggung jawab dari si pihak importir. Itu intinya dari Incoterm Mbak Nadia. Oke? Oke, luar biasa. Mungkin ini pengetahuan baru untuk Bapak Ibu sekalian ya. Betul. Karena banyak sekali mungkin Bapak yang pengen mulai ekspor tapi bingung dari mana gitu ya. Mungkin yang Betul. pertama adalah dengan menetapkan harga jual mungkin ya Betul. Bapak ya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, boleh disimak materinya karena ini pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa gini. Aku aja baru tahu nih Pak, ternyata Gitu ya? ada Surabaya, ternyata Surabaya gitu kan. Betul. Ternyata kota-kota lain tuh beda-beda juga Ya, kalau untuk kita kodenya ya. bicara ex-works memang kita harus bicara berangkatnya dari mana, dari gudangnya di mana gitu. Oke, mungkin ini pengetahuan baru juga nih Bapak untuk aku. Iya, Jadi betul. silahkan dilanjut Bapak. Oke. Kira-kira ada apa lagi yang menarik nih? Ini terkait dengan Incoterm itu aja tadi ya. Mungkin nanti bisa diskusi lagi lebih lanjut terkait dengan pertanyaannya karena waktu kita sangat terbatas. Sekarang kita bicara terkait dengan HS code ya. Nah, HS code ini kalau misalkan Bapak Ibu pelaku ekspor ingin mengekspor berarti tadi setelah Incoterm maka yang kedua adalah Bapak Ibu harus tahu HS code-nya berapa. Oke. Nah, HS code itu adalah kode klasifikasi setiap barang yang berada di seluruh dunia. Jadi seluruh barang yang ada di dunia ini, barang maupun jasa itu sudah terklasifikasi ke dalam nomor. Nah, nomornya itu adalah berlaku 8 digit. Tapi secara seragam seluruh dunia itu hanya 6 digit semuanya seragam. Jadi mau di mana aja, mau di Jakarta, Dubai, Amerika, Asia itu sama 6 digitnya. Yang membedakan hanya di digit 7 dan ke-8. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak bagaimana sih saya untuk menentukan HS code? Oke. Nah, HS code di zaman modern sekarang ini udah sangat gampang sekali Mbak Nadia ya. Jadi tinggal kita lewat gadget kita aja, kita tinggal misalkan sambal misalkan atau olahan makanan ya. Kalau ada memang ada memang barang-barang yang memang tidak diklasifikasikan tapi itu masuk ke lain-lain. Misalkan sambal. Nah, sambal ini contohnya adalah olahan makanan. Nah, olahan makanan itu ada HS code-nya. Tinggal kita ambil aja, googling aja HS code olahan makanan, maka akan keluar semua. Oke, itu yang pertama. Setelah kita 4 digitnya masuk ya, baru kita buka di insw.go.id. Oke, di situ kita bisa masukkan kode HS-nya tadi ya. Untuk apa di NSW? Untuk mengetahui semua jenis perizinan yang nanti akan dibutuhkan pada saat impor maupun ekspornya. Oke. Seperti itu. Wow, berarti ini perlu diketahui nih, jangan-jangan Bapak Ibu UKM ada yang belum tahu Betul. HS code masing-masing itu apa. Betul. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang belum mengetahui HS code dari produk Bapak Ibu sekalian itu apa, ternyata gampang sekali dicari di Google ya Betul. Bapak ya. Silakan langsung saja diketik misalnya HS code kopi misalnya seperti Betul. itu ya Pak ya. Ya. Langsung ada muncul di situ kodenya berapa untuk produk Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan dilanjut Pak. Oke, yang berikutnya adalah fungsi daripada HS code ini untuk apa? Nanti pada saat Bapak ekspor itu
Bapak Ibu pasti akan melakukan pemberitahuan ekspor barang ke bea cukai. Nah, itulah yang digunakan, HX Code itu digunakan untuk pemberitahuan ekspor barang tersebut kepada petugas bea cukai. Itu yang pertama. Yang kedua, HX Code digunakan nanti di negara tujuan, Mbak Nadia. Oke, untuk apa? Untuk nanti bisa menjadi tarif preferensi. Dalam artian bisa mengurangi bea masuk di negara tujuan. Misalkan sambal ini bea masuknya adalah 10% di negara Dubai, misalkan seperti itu, di negara Dubainya. Nah, dengan kita pakai tarif preferensi itu bisa jadi 0. Jadi si pihak importir dibebaskan daripada bea masuk. Itu salah satu fungsi daripada HX Code. Dan juga keuntungan mungkin gak sih Pak? Kenapa? Dan juga termasuk keuntungan gitu ya. Iya, keuntungan bagi pastinya akan mengurangi harga jual. Iya, betul. Seperti itu. Karena kan beban biaya itu pasti akan berkurang. Walaupun memang itu ada di pihak importir ya, tidak pengaruh di harga jual kita seperti itu. Karena di harga jual kita tidak masukkan harga bea masuk seperti itu. Oke, wow, ini adalah pengetahuan baru juga untuk Bapak Ibu sekalian ya. Karena mungkin sekali lagi Pak, banyak yang tidak tahu sampai HX Code ini gitu. Mungkin banyak yang berpikiran bahwa oh kalau mau ekspor itu kita hanya perlu untuk menyiapkan perizinannya aja gitu kan. Tapi ternyata sebelum ke perizinan kita harus menyiapkan ininya dulu. Betul. Gitu ya Pak ya. Jadi runutannya dari HX Code dulu baru kita bicara perizinan. Kita tidak akan tahu perizinannya apa yang dibutuhkan tanpa kita tahu HX Code. Nah, ini sebagai gambaran aja, ada 21 bagian daripada klasifikasi barang seluruh dunia. Bagian 1 produk hewani, bagian 2 produk nabati, bagian 3 minyak dan sebagainya. Jadi kita tinggal klasifikasikan aja, misalkan barang kita apa? Barang kita keramik. Berarti kalau keramik di bagian 13 ya 69 barang dari keramik. Seperti itu. Oke. Ini Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom meeting ataupun di YouTube channel boleh banget diketik di kolom chat kira-kira produk Bapak Ibu apa. Ini kita tes nih Pak sekalian nih. Betul. Kira-kira produk Bapak Ibu apa, lalu boleh dicantumkan HX Code-nya berapa untuk pengetahuan kita semua gitu. Siapa tahu ada yang produknya sama Pak. Iya. Gitu kan bisa saling sharing. Jadi. Contoh aja sambal ya Bu ya. Sambal itu kalau misalkan di sini adalah di bagian 4 olahan makanan. Nah, olahan makanan dari mana? Dari olahan hewan, ikan, gula, kakao. Nah, itu ada olahan sayuran. Berarti di 20 Ibu. Ya, karena kan Ibu dari sayuran ya. Dari cabai segala macam, bawang putih, bawang merah segala macam ya. Nah, itu asalnya memang ya di depannya ada 20 Bu. Jadi 20 berapa nanti tinggal dicari saja di HX Code-nya seperti itu. Gimana Bu? Gimana boleh tanya katanya? Mau tanya jawab? Mau bertanya Ibu? Iya, boleh. Silakan Ibu, silakan. Tim boleh dibantu? Mungkin ada ini mic-nya, monggo. Yes, oke. Gimana Bu? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau tanya, kalau misalkan sambal ini masuk ke Korea, bagaimana caranya saya mencari bea masuknya ke Korea sambal? Karena ini akan masuk Pak, yang sambal Surabaya ekstra pedas ini. Baik, kalau bea masuknya berapa itu sebenarnya Ibu nggak usah tanyakan bea masuk mereka berapa. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak importir. Tanggung jawab Ibu hanya mengklasifikasikan HX Code-nya saja. Nanti di sana yang akan atur terkait dengan pembayarannya. Iya betul, tapi ini terkait dengan negosiasi Pak. Jadi negosiasinya kami dengan pembeli di Korea itu dia mempertahankan harganya karena bea masuknya sambal ke sana mahal. Oke. Nah, saya kepengen ngecek mahalnya itu berapa. Kok dia bilang minta terus harga diturunkan karena harganya bea masuknya mahal gitu Pak. Baik, kalau bea masuk di negara tujuan itu kita harus cek di website negara setempat Ibu. Jadi kita nggak bisa cek dari sini gitu. Jadi kita harus buka INSW-nya negara Korea gitu. Tapi saya sarankan untuk Ibu pakai COO Bu atau surat keterangan asal ya, Certificate of Origin. Minta yang preferensi AKFTA yaitu ASEAN Korea Free Trade Area. Maka dia dibebaskan daripada bea masuk. Berapapun nanti bea masuk di sana, dengan Ibu pakai form SKA atau COO, maka pihak importir di Korea akan dibebaskan daripada bea masuk, kecuali pajak, seperti itu. Walaupun itu tadi dia bilangnya kalau sambal itu tinggi katanya Pak, iya, bea masuknya. Justru itu karena untuk mengantisipasi supaya bea masuknya tidak tinggi, kita gunakan COO. Dengan Ibu urus COO di sini, AKFTA, ASEAN Korea, maka di sana free Bu. Gitu.
pasti free ya Pak ya? Pasti free, Karena ya. sudah memakai CO tersebut. Betul, betul. Makanya justru itu yang harus kita gunakan, Bu. Iya. Seperti itu. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi untuk Ibu yang sudah berani untuk bertanya ya. Luar biasa loh. Ini Ibu ternyata sudah ada bayar dari Korea ya Bu ya? Sudah ada bayar dari Korea dan juga mau sambelnya. Tadi aku sempat ngobrol juga sama tim di belakang katanya udah nyobain sambal Ibu enak banget. Jadi pantesan aja udah ada bayar dari Korea gitu kan ya. Gak heran, semoga sukses untuk ekspornya ya Bu ya. Oke, silakan Pak Taufik dilanjut. Oke, mungkin tadi udah dua materi ya, Incoterm dan HS Code. Sekarang kita yang terakhir yaitu menentukan harga jual ekspor. Nah, untuk harga jual ekspor itu Bapak Ibu harus masukkan keseluruhan biaya yang nanti akan Bapak Ibu keluarkan ya. Di sini ada 3 macam biaya pada saat penentuan harga jual ekspor. Yang pertama adalah harga pokok produksi ya, yang Ibu sekarang sudah kuasai ya. Tentunya sampai dengan barang jadi yang pamerkan ini adalah masuk ke dalam harga pokok produksi. Belum kita bicara ekspor. Pada saat kita sudah bicara ekspor, maka 2 poin inilah nanti akan berlaku Ibu ya. Jadi yang pertama adalah biaya handling kargo dalam negeri, yaitu handling Ibu dari gudang Ibu sampai dengan pelabuhan. Oke, sampai dengan nanti ke negara tujuan ekspor. Di mana nanti poin-poinnya itu adalah Ibu harus hitung biaya staffing kargonya. Staffing itu adalah biaya pemuatan dari gudang Ibu ke atas truk ya. Seperti itu. Lalu biaya sewa trackingnya. Oke. Lalu ada biaya ekspor handling clearance-nya nanti di Surabayanya. Oke, di Tanjung Perak pasti ada biaya handling clearance-nya, ada biaya jasa forwardernya ya. Lalu ada biaya pengapalan freight cost-nya kalau misalkan Ibu berangkatkannya dengan Incoterm-nya CIF atau CFR. Oke, kalau misalkan Incoterm yang Ibu sepakati dengan pihak buyer adalah CNF atau CIF, maka poin biaya pengapalan menjadi tanggung jawab eksportir. Oke, nah kalau misalkan untuk biaya ekspor sendiri itu sudah harus juga ditanggung juga, plus dengan biaya asuransi khusus untuk Incoterm CIF. Oke, nah kalau untuk CIF maka keseluruhan 3 poin ini semua harus masuk. Oke, kecuali kalau misalkan Ibu hanya FOB, kalau FOB berarti ketiga ini dikurangi insurans sama biaya pengapalan. Oke, kalau misalkan CNF berarti pengapalan masuk, insuransinya enggak. Tapi kalau CIF berarti plus dengan insurans. Seperti itu. Jadi poin untuk menghitung harga jual itu tolong dimasukkan seluruh harganya, nanti dimasukkan ke dalam harga yang Ibu nanti sepakati dengan pihak buyer. Begitu Mbak Nadia ya. Apakah itu nanti mau Incoterm-nya apa gitu. Memang kita bicaranya selalu Incoterm lagi gitu, karena memang perdagangan internasional kita selalu bicara dengan Incoterm. Seperti itu. Jadi memang penting sekali pengetahuan ini untuk diketahui oleh seluruh UKM yang mau ekspor ya Pak Betul, ya. Karena kalau misalnya penjualan hanya di Indonesia saja atau hanya di marketplace lokal saja, mungkin biayanya tidak rumit itu Betul, gitu ya Pak betul, ya. betul. Perlu diketahui gitu, kayak misalnya untuk biaya ekspor itu kita ternyata ada beberapa bagian lagi. Jadi dari Ya. 3 biaya yang ada di sini ternyata ada turunannya lagi Betul, gitu ada turunannya kan. lagi. Betul. Nah, jangan sampai ngeblend seperti ini Mbak. Jadi pada saat pihak eksportir sudah menentukan harga FOB misalkan, tapi justru dia karena saking takutnya barangnya rusak diasuransikan. Nah itu jangan sampai gitu, karena kan kalau misalkan asuransi berarti bukan FOB namanya, CIF gitu kan. Kalau CIF berarti kita harus jual harga freight-nya lagi, jadi rugi gitu. Jadi jangan sampai nanti biaya itu yang harusnya tidak dikeluarkan, tapi justru dikeluarkan. Seperti itu. Karena kurangnya pengetahuan itu ya Pak ya. Jadi penting sekali lagi Bapak Ibu kalau mau coba untuk ekspor maka diketahui dulu nih latar belakangnya. Misalnya mau ekspor itu butuh biaya apa aja, butuh perizinan apa aja. Bahkan tadi Pak Taufik sempat mention bahwa beda negara pun akan beda persyaratan dan juga perizinannya gitu ya Pak ya. Nah ini komponen biaya ekspornya, Export, FOB, SCFR, dan CIF ya. Tadi ada 3 tadi, yang Export adalah harga pokok produksi sama biaya handling produknya saja sampai dengan harga jual. FOB adalah turunannya itu, dan yang kuning ini adalah, yang orange ini adalah cara penulisannya nanti di invoice ya. Export Jakarta, Export Bandung, atau FOB Jakarta, FOB Surabaya ya. CNF Hong Kong, CNF Singapura, seperti itu. Nah pada saat nanti tentunya pada saat setelah ini selesai, kita juga harus sepakati juga Ibu di dalam sales kontrak ya. Ini yang
poin krusial juga bagi para eksportir. Sebelum ekspor kita harus sepakat dulu di sales kontrak antara penjual dan pembeli. Di sales kontrak itulah yang nanti akan dibahas terkait dengan hak dan tanggung jawab masing-masing. Termasuk klaim dan kalau misalkan terjadi ada one prestasi, itu juga harus dibahas Ibu. Jadi jangan sampai walaupun hubungan dekat Ibu dengan pihak buyer misalkan, tapi tidak menggunakan sales kontrak, itu sangat bahaya sekali. Oke, karena pada saat nanti salah satu pihak terjadi one prestasi, kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Apalagi kalau misalkan itu memang harus asuransi dan menggunakan LC, itu letter of credit, ya. LC itu digunakan biasanya kalau kita tidak mengenal lebih dekat lagi dengan pihak buyer, itu sebagai pengaman saja, seperti itu Mbak Nadia. Oke, ini Bapak Ibu dimanapun ya, kayak misalnya ada di Zoom meeting ataupun di YouTube channel, boleh kalau ada pertanyaan silakan diketik saja di kolom chat supaya bisa langsung kita sampaikan ke Pak Taufik ya. Oke, silakan dilanjut Pak Taufik. Oke, satu bahasan lagi aja, ya ini adalah cara menentukan harga jual ekspor. Lagi-lagi memang acuannya memang Incoterm, ya. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka, Ibu harus hafal nih Incotermnya apa, karena pasti akan Ibu jual nanti. Seperti kemarin di pameran TEI kemarin ya, saya hanya menemui 2 Incoterm saja yang dijual di booth TEI kemarin, X-Work dan FOB. Jadi itu mereka menyebutkan, oh ini jualnya X-Work, oh ini harganya FOB. Ada juga yang UKM memang saya tanya harganya berapa kalau untuk ekspor, nggak tahu. Harganya harga biasa saja gitu. Masih belum tahu itu. Nah itu kalau misalkan nanti dapat buyer, bingung juga kita langsung ngejualnya. Tidak mungkin juga kita jual harga barang. Ada ongkir, kita nyebutnya ongkir ya kalau freight-nya ya. Nah itu orang biasanya nyebutnya ongkirnya berapa? Nah kita nggak tahu. Itu yang sangat kita hati-hati. Jadi memang harus kita kalkulasi poin-poin itu ada di mana gitu loh. IceWork kah, FOB kah, CFR kah, atau CIF, seperti itu. Gitu Mbak Nadia. Oke, mungkin ini adalah beberapa ini salah satu contoh ya betul. Untuk menentukan harga ekspor nih. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar Bapak Ibu sekalian. Jadi di kebetulan sudah dibagi juga ya Pak, sudah jelas juga. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, satu saja. Silakan Pak. Baik, kebetulan ini saya ambil contoh adalah kebetulan PT UPI ya, saya sebutkannya PT UPI. PT UPI berada di Bogor, itu beli kerupuk udang ya. Kerupuk udang dikirim ke Dubai. Oke, dikirim ke Dubai. Nah, dia beratnya hanya 1 ton. Oke, nah saya pengen kalkulasi sebenarnya berapa nih biayanya saya harus jual. Nah, otomatis karena dia beli barang jadi, berarti ada ongkos kirim dari gudangnya si produsen ke gudang UPI. Oke, nah itu pembelian kerupuknya adalah 10 juta karena 1 ton itu adalah 10 juta. Nah saya konversi harga per kilo, saya pengen tahu nih harga per kilonya berapa. Jadi semua biaya itu saya kalkulasi harga per kilonya. Oke, saya bagi per kilonya. Pembelian kerupuknya 10 juta, jadi harga per kilonya 10.000, ongkir sampai gudangnya ada 500, biaya packing, saya ambil margin 10.000 per kilo, saya masukkan juga. Nah kebetulan saya menggunakan LC, ada biaya $100, itu saya konversi 1.400.000 jadi 1.400. Total semuanya ekspornya ketemu di 22.900 dan saya konversi ke kursnya 14.000 per US, ketemunya 1.64 US dollar per kilo X-Work Bogor. Per kilogram. Per kilo, ya, betul. Okay. Nah, begitu ketemu inilah baru kita bisa jual nih Bu. Begitu ada bayar, saya jualnya berapa ya? Oke, saya jual X-Work 1.64 per kilo. Seperti itu. Jadi kita nyebutnya enak gitu. Jadi si pihak bayar juga tahu, oh dia ternyata jualnya X-Work. Berarti saya harus berpikir gimana ya saya ongkos angkutnya, jasa forwarder freight-nya dan asuransinya. Nah, itu urusan si importir. Tapi kalau misalkan Ibu mau jualnya FOB misalkan, ya sudah berarti ada jasa forwarder all in, karena kebetulan dari dari Priuk itu 3 juta all innya untuk penanganan 1 ton gitu kan. Jadi saya bagi per kilo jatuhnya 3.000 per kilo. Saya tambahkan aja 0.21 jadi 1.85 US dollar FOB Jakarta, karena saya berangkatannya dari Tanjung Priuk Jakarta gitu. Seperti itu. Nanti kalau misalkan ada biaya freight-nya kita tambahkan lagi ya, konversi lagi di harga per kilonya berapa jadi CNF Dubai. Gitu. Ditambah lagi insuransinya, tambahkan lagi CIF Dubai jadi 2.16. Itu adalah cara kita menghitung harga jual ekspor yang nanti akan kita tawarkan kepada pihak buyer gitu. Oke, berarti dalam artian kalau kita sudah memahami untuk cara menentukan harga ekspor, berarti dalam artian buyer pun akan langsung, oh
berarti mereka sudah hafal Selalu banget paham, nih gitu betul. kan. Sudah hafal Pada banget. umumnya dan buyer juga- sudah paham. Iya betul, dan juga mereka akan percaya gitu bahwa oh ini aja apa namanya walaupun kita beli barang ekspor gitu kan, tapi si apa namanya supplier atau UKM yang menjual ternyata mereka sudah sangat serinci ini gitu, sudah serinci ini Betul. gitu. Dan bahkan kalau kita misalnya kita ada di Sukabumi nih Pak, misalnya kayak gitu, berarti kita harus apa namanya mengirim dari Bogor Pak. Itu Iya. titik-titiknya tuh di mana kita bisa tahu bahwa misalnya produknya ada di Sukabumi nih Pak. Nah gimana orang Sukabumi ini tahu bahwa produk mereka ini harus dikirimkan kemana, dari mana? Itu bisa lewat apa Pak diketahui? Oke, jadi seperti ini. Kan misalkan barangnya berada di Sukabumi. Nah, ekspornya berangkat dari pelabuhan mana? Itu kuncinya. Mau dari Bandung kah? Atau mau dari Soekarno-Hatta Jakarta kah? Atau mau dari Tanjung Priok Jakarta? Jadi poinnya itu untuk tahu. Tapi kalau misalkan kalau misalkan kita milihnya FOB. Tapi kalau kita ngirimnya Xbox itu nggak perlu diketahui. Jadi biar itu jadi urusannya si importir. Ya berarti Dia kita akan tinggal cari tahu. siapkan produknya aja Betul. mungkin gitu Kalau ya. misalkan kita jual Xbox ya sudah Xbox Sukabumi saja. Gitu, nggak usah mikirin sampai ke Priuk gitu. Karena yang akan memikirkan itu nanti si Pihak bayarnya importir, gitu ya, betul. pihak Pihak importernya. bayarnya. Oke. Seperti itu. Oke, Pak Taufik apakah sudah selesai untuk materinya? Sudah selesai ya. Boleh dong tepuk tangannya dulu sekali lagi untuk Pak Taufik, luar biasa sekali Silakan kalau ada materinya. pertanyaan. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya baik di tempat ataupun di Zoom meeting boleh, atau di YouTube channel? Di tempat belum ada. Kalau begitu aku izin ada pertanyaan di Zoom meeting Pak Oke, Taufik silakan. ya. Mohon Silakan izin. Mbak Nadia. Pertanyaan adalah apakah yang terjadi apabila kita salah dalam menentukan HS code Pak? Kira-kira seperti apa? Oke, yang pertama adalah salah pemberitahuan pada saat ekspor barang, itu udah pasti. Oke, yang kedua adalah salah pemberitahuan pada saat import barang di negara tujuan. Karena itu related dengan nanti persentase biaya masuk. Oke, kalau misalkan biaya masuknya misalkan yang sebenarnya cuma 5%, cuman karena kita salah pemberitahuan, ternyata HS yang salah itu 10%, nah rugi deh. Gitu, pihak importnya rugi, itu yang sangat dihindari. Oke, Iya. jadi jangan sampai salah Bapak Ibu ya, dicek kembali saja. Terus yang karena, kedua, oh masih ada lagi? iya, selain kesalahan itu, maka yang lebih fatal adalah nanti perizinannya. Karena masing-masing HS code ada perizinannya. Jangan sampai memang barang ibu tidak butuh izin, cuman karena salah menempatkan HS code, izin yang seharusnya tidak perlu jadi perlu. jadi Seperti malah itu. rumit ya Pak ya Iya, maafnya. betul. Oke. Karena Berarti salah jangan HS. sampai salah gitu ya Pak ya. Iya. Karena sekali lagi untuk websitenya sendiri itu terbuka bebas ya Pak Taufik ya. Jadi Betul. bisa di searching aja Bisa. untuk HS code Bapak Ibu, produk Bapak Ibu itu ada di nomor berapa gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Oke Pak Taufik lanjut, ini ada Silakan. pertanyaan dari Kak Ainun. Halo Kak Ainun. Pertanyaan adalah bagaimana cara menghitung harga pengirimannya? Contoh FOB Tanjung Priuk katanya. Kalau kita tidak punya rekanan forwarding, apakah kita bisa hitung mandiri? Lalu hitungnya di mana? Silahkan Pak. Oke, kalau mandiri saya tidak sarankan, dikarenakan nanti akan keterlibatannya dengan dokumen-dokumen yang harus disertakan. Selalu gandeng dengan pihak forwarder yang terpercaya. Nah, caranya adalah untuk mencari forwarder adalah Ibu silakan searching saja forwarder-forwarder yang memang sudah ada websitenya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, alamat kantornya jelas. Yang ketiga adalah bisa dihubungi Mbak Nadia untuk customer service-nya. Itu dia biasanya punya hotline service atau punya customer service yang nanti bisa ditanyakan. Seperti itu. Nah, nanti tinggal kita deal-dealan aja. Biasanya kalau misalkan ada calon customer, biasanya dia utus sales-nya untuk ketemu, nanti deal-dealan terkait harga. Seperti itu. Dan biasanya itu sudah all in. Seperti yang tadi saya kasih contoh, 3 juta sudah all in. Jadi kita udah nggak mikirin dokumen lagi. Seperti itu. Itu 3 juta untuk semua produk Semua apa? sampai enggak. Jadi ini saya kalkulasi saja pada saat saya ekspor kerupuk itu 3 ton itu. 1 ton itu ke Priuk gitu. Jadi mereka hitung berikan saya harganya adalah 3 juta. Oke, Gitu. berarti tidak disarankan untuk Iya. perhitungan mandiri ya Betul, Pak ya? nanti jatuhnya lebih mahal. Oke, betul-betul. Dan Iya. maksudku kalau sudah ada cara yang cepat dan akurat gitu kan Iya, ya Pak ya. betul. Mungkin bisa dicoba saja langsung gitu. Sebenarnya hitung mandiri juga bisa ya Pak Bisa, ya? bisa. Bisa, Kalau memang cuman- dia memang pengalaman di bidangnya, dalam artian dia tahu mana cara mau hubungi ke trackingnya, mau kayak dokumen apa, seperti itu. Gak ada masalah. Tapi kalau misalkan Oke. pemula nggak tahu, saya sarankan untuk gandeng forwarder.
Betul, seperti itu. berarti penting sekali forwarder ya, Iya. Kak ya. Oke, semoga menjawab Kak Ainun. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya ini masih ada lagi pertanyaan di Zoom meeting dari Kak Zenvin Rusmiati. Katanya selamat sore, izin bertanya, bagaimanakah cara mengetahui apakah HS code kita sudah benar atau masih salah? Terima kasih, salam dari Berau, Kalimantan Timur. Wow, dari Kalimantan Timur, Berau. jauh sekali. Teman gitu ya. Oke, silakan Pak Taufik mungkin. Baik, yang pertama adalah kita bisa langsung buka website insw.go.id, kita masukkan HS code-nya. Nanti di sana akan jelas terlihat detail description of good-nya apakah memang sudah benar atau enggak. Itu yang pertama, yang paling gampang. Yang kedua adalah kalau misalkan memang kita terlewat misalkan ya sampai lolos, itu biasanya akan kena nanti pada saat pemberitahuan ekspor barang. Gitu. Jadi pada saat kita membuat pemberitahuan ekspor barang ke pihak Bea Cukai, dari pihak forwarder biasanya akan cross check lagi. Gitu. Cross check yang pertama. Yang kedua dari sistem Bea Cukai juga akan cross check lagi. Gitu. Kalau misalkan salah biasanya dia akan timbul respon yang disebut dengan analyzing point. Nah di analyzing point itulah nanti akan dipanggil kita oleh pihak Bea Cukai atau dihubungi. Ini benar nggak barangnya? Seperti itu. Kalau misalkan benar, dia berikan persetujuan. Berarti berarti Iya. bisa lolos gitu ya. Betul. Berarti sebenarnya selain kita bisa cek mandiri, nanti pada saat kita mengajukan pun ternyata kita masih akan Masih dicek akan ulang ada. ya Pak ya. Betul. Masih Dari akan pihak dicek forwarder. ulang. Itulah fungsinya oleh forwarder seperti itu. Oke, berarti itu dia tadi sangat penting ya Pak ya. Kalau Iya. misalnya kita hitung mandiri dan lain sebagainya diperbolehkan. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita menggandeng forwarder gitu ya. Betul. Karena dari sisi HS code Bapak Ibu pun akan dicocokkan nih kira-kira dengan produknya itu cocok atau tidak, benar atau tidak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba untuk ekspor silahkan untuk dicek dulu HS code-nya secara mandiri. Namun kalau mau diajukan nanti juga akan ada pihak yang akan membantu untuk mengecekkan, dicek betul. ulang ya. Seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan lagi Pak Taufik, ini seru banget. Ini pertanyaan menarik, aku ambil dari Zoom meeting juga. Bisa tidak kalau semisal kita tidak mau menggunakan Incoterm dalam penentuan harga jual ekspor? Silakan Pak Taufik. Nggak bisa. Tidak bisa, langsung loh, Iya. tidak bisa. Karena bingung nantinya. Langsung, Ini oke. tanggung jawab siapa gitu loh. Ya kayaknya tadi kan X-Work segala macam. Ini mau tanggung jawab siapa, yang ada nanti terjadi one prestasi. Gitu. Kalau sudah ada Incoterm biasa lebih enak, tanggung jawabnya sudah dibagi. Segregationnya sudah jelas. Seperti itu. Oke, Pak, ini pertanyaan dari aku pribadi ya. Karena kan sekarang aku gini Pak, ngelihat UKM itu mereka sudah capek. Dalam maksudnya gini Pak, mereka sudah capek untuk inovasi produk, mereka sudah capek untuk penjualan, pemasaran, produksi gitu kan. Nah ketika mereka misal ada buyer dari luar negeri misalnya kayak gitu, mau atau tertarik dengan produk mereka gitu. Tapi mereka sendiri itu sekali lagi tidak punya pengetahuan untuk bagaimana caranya ekspor. Bahkan mereka tidak tahu perizinan apa saja misalnya untuk buyer di Amerika misalnya seperti itu. Kira-kira ada nggak sih Pak channel Bapak atau apa ya namanya ya, bukan perusahaan tapi lebih ke orang atau pihak yang membantu Bapak Ibu UKM sekalian itu untuk mengurus perizinan ekspornya, baik itu perizinan lalu juga yang akan mengurus pengiriman dan lain sebagainya. Itu kira-kira ada nggak sih Pak? Ada. Gandeng forwarder. Kuncinya cuma itu. Karena di forwarder itu dia mengetahui dari sisi dokumentasi, dari sisi proses, dan dari sisi harga. Serta nanti perizinan di negara tujuan. Biasanya forwarder punya link-link bukan buyer ya, jadi link memang kolega yang berada di luar negeri. Tentunya mereka akan tektokan. Tapi memang terkait dengan apa saja peraturan nanti negara tujuan, itu memang saya sarankan harus dari pihak eksportirnya langsung komunikasi dengan pihak importir. Jadi jangan semuanya diserahkan ke pihak forwarder. Ya misalkan untuk makanan, nah makanan biasanya kalau misalkan ibu bapak mau kirim ke Amerika misalkan, nah itu udah jelas tuh harus ada terregistrasi FDA, gitu, Food Drug and Administration ya. Nah itu harus ada. Nah itu FDA itu harus disubmit dari Indonesia ibu bapak, gitu ya. Jadi dengan PIRT, dengan BPOM, halal segala macam itu untuk di Indonesia. Tapi itu nanti juga akan diupload di sistem FDA Amerika juga nantinya, untuk mendapatkan nanti persetujuan di negara tujuan, seperti itu. Oke, Bapak mungkin ini terakhir karena waktu kita juga sudah terbatas sekali ya Bapak. Mungkin ini tadi Bapak bilang bahwa kita penting sekali untuk menggandeng forwarder. Gitu Ya, kan. Nah ya. lalu ada nggak sih Pak kira-kira tips and trick gimana cara kita memilih forwarder yang tepat? Silakan Bapak. Oke, cara memilih forwarder yang tepat itu sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya. Nah yang pertama adalah bisa dihubungi, ya, ada customer service-nya.
websitenya jelas ya, dia websitenya selalu aktif. Tapi kalau misalkan ibu lihat lagi websitenya itu udah jadul ya, itu sebaiknya juga harus hati-hati Mbak. Ya kita nggak tahu itu di update-nya kapan gitu kan. Nah yang berikutnya adalah memang harganya pun juga komunikasi, lebih kepada komunikasi. Cek lagi, usahakan untuk hubungi mereka dengan email. Sehingga dari email itulah kelihatan domain emailnya itu dari forwarder mana gitu. Tapi kalau misalkan forwarder tidak yang bagus, itu biasanya dia pakai Gmail atau pakai Yahoo seperti itu. Nah itu harus kita waspadai, jangan sampai nanti kita ditipu. Ini menghindari saja. Tapi kalau misalkan memang kita benar-benar belum tahu, ya cari forwarder itu adalah yang memang terpercaya, dalam artian secara branding sudah ada, sudah existing ya. Lalu ada websitenya, ada customer service yang bisa dihubungi gitu kan, terus responnya cepat gitu, seperti itu, dan komunikasi by emailnya pun jelas gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Taufik. Sama-sama luar Mbak biasa Nadia. sekali. Boleh dong sekali lagi tepuk tangannya untuk Pak Taufik, Terima keren kasih. banget untuk Selamat sesinya. siang. Oke, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, Pak Taufik terima kasih sekali Ya, lagi. Kita terima kasih, akan Mbak Nadia. tutup untuk sesi talk show kita hari Siap, ini ya. thank you. Oke, Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan sesi talk show kita pada siang hari ini. Jangan lupa setelah ini kita masih akan ada business matching dari jam 15.00 sampai jam 17.00. Lalu juga yang terakhir akan ada flash sale dari jam 17.00 sampai jam 18.00 untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu mau nanti dipertemukan dengan buyer, Bapak Ibu silakan mengikuti business matchingnya. Lalu juga kalau Bapak Ibu mau belanja-belanja dengan promo menarik, silakan untuk mengikuti flash sale kita pada hari ini tentunya ya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, saya Nadia Nindita pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.